Jadi kita bersyukur diberikan hidayah untuk melangkahkan kaki ke pengajian. Sebab biasanya setan itu berhasil. Jangan mau setan itu berhasil, gagalkan dia. Ya, hancurkan rencana dia. Tolak bujukan dia. Jangan mendengar bisikannya. Itu setan semua itu, Pak. Gak usah ngaji lah, mendingan ke mall. Gak usah ngaji lah, mendingan jalan-jalan. Gak usah ngaji, mendingan ngopi di rumah. Akhirnya berhasil. Padahal ngaji itu pahalanya besarnya Masya Allah, keberkahannya subhanallah, manfaatnya luar biasa. Tapi ialah namanya ujian ya, tidak semua orang tahu dan mau. Baik, yang pertama kita syukuri diberikan nikmat apa Bu? Iman Islam. Kedua nikmat sehat. Ketiga nikmat sempat. Ada orang sempatnya ke mall bukan ke pengajian. Sempatnya jalan-jalan bukan ke pengajian. Sempatnya ngerumpi bukan ke pengajian. Sempat memang, tapi sempat yang negatif. Sempat yang tidak menguntungkan akhirat. Saya jujur Pak, nggak takut saya menghadapi dunia ini. Nggak ada nasi, nggak usah makan. Nggak ada beras, nggak usah masak. Puasa, bisa kan? Tapi kalau nggak ada amal soleh, dikubur siapa membela ibu? Suami ibu 2 hari udah lupa, anak ibu seminggu udah lupa. Yang dilihat di kita dia kubur apa Bu? Amanu wa amil soleh. Jadi ibu jangan mengharap doa dari suami. Suami ibu 3 hari meninggal, ibu udah melirik wanita lain deh, teman akrab ibu lagi. Hari ke-7 udah nikah deh. Selamat tinggal ibu di kuburan. Ya, laki-laki juga begitu kok. Terus apa yang menolong kita? Amanu wa amilus soleh, beriman beramal soleh. Tentunya kriteria beramal soleh harus benar. Untuk benar beribadah harus punya ilmu. Untuk punya ilmu harus belajar. Untuk belajar harus datang ke pengajian. Belajar ada 2. Pertama formal, pendidikan kuliah di IAIN, ya, di pesantren. Ada pendidikan non formal, ikut pengajian. Ini non formal Bu, mendapatkan ilmu agama tanpa harus kuliah, tanpa harus di pesantren, tanpa harus bayar. Hari ini tema kita di seberang kematian, Masya Allah. Tema hari ini ibu catat, di seberang kematian. Jangan lalai dari hakikat terbesar. Mati merupakan suatu peristiwa yang pasti terjadi. Ada yang nggak mau mati nih? Semua pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua mati. Tidak terhalang oleh kekokohan benteng. Tidak ada hijab yang bisa menghalangi. Ibu dokter spesialis, profesor, dokter, SPH, PhD, PHK, PKK. 5 gelarnya, 5 gelar kedokterannya. Jadi kita mati bukan karena penyakit. Mati karena apa? Takdir. Dia sehat dokter, mati duluan. Belum 50 tahun udah mati. Iya, profesor, dokter mati. Kalau dia beramal soleh nggak ada masalah. Kalau enggak, selama-lamanya lah dia azab di kubur itu, azabun kubri. Selama-lamanya lah di neraka. Kecuali dia masih beriman sampai meninggal, ada berpeluang masuk surga setelah dosanya dibakar. 300 tahun di neraka, 3000 tahun di neraka, atau 3 juta tahun di neraka baru masuk surga. Kalau orang beriman itu Bu masih berpeluang masuk surga. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi sampai meninggal tidak murtad, masih berpeluang masuk surga dia. Karena ada iman di hatinya sampai dia meninggal. Ya Bunda ya. Tapi kalau orang kafir itu sebaik-baik mereka, sedekahnya tiap hari, infaknya Masya Allah, membantu orang Islam subhanallah, tetap neraka. Sebaik-baik orang kafir tetap neraka, seburuk-buruk orang Islam tetap ada surga. Sama dengan pegawai negeri. Seburuk-buruk orang bekerja sebagai pegawai negeri, kalau sampai pensiun dia tidak dipecat, dapat hak pensiun nggak?
Dapat. Sebaik-baik saya bekerja, dapat pensiun nggak saya? Enggak, saya bukan PNS. Begitulah kehidupan itu. Kalau kita beruntung, Bu, sepreman-preman ibu tetap masuk surga kok ibu, insya Allah. Tapi maunya saya kita jangan masuk neraka, semua masuk surga. Karena masuk surga itu ada dua. Pertama masuk surga tanpa hisab, kedua masuk surga tapi neraka dulu. Dikubur disiksa, di neraka disiksa. Tapi 3 juta tahun kemudian dia baru masuk neraka, masuk surga. Kita udah ngopi-ngopi di surga, dia baru masuk surga. Selama ini kemana loh? Orang udah ngopi Pak di surga. Ya, satu. Mati merupakan sesuatu yang pasti terjadi, tidak terhalangi oleh kekokohan benteng. Tidak ada hijab yang bisa menghalangi. Surat 4 ayat 78 catat. 62 ayat 8. Surat 3 185. Surat 7 34. Oke, saya ulangi. 478 628 3185 734. Silakan langsung dibaca kalau mau. 478 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau. Jahat itu kan jahat kan, Bu. Begitu dari kebaikan karena dari engkau, dari aku. Tapi begitu keburukan dari Muhammad katanya. Begitulah dulu Rasulullah itu dituduh itu. Sadisnya mereka itu. 478 bukan 477. Terus katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Inilah orang-orang munafik dulu. Sampai sekarang ada nggak orang seperti itu? Ada. Orang ngaji diledekin. Yang ngapain sih malam ahad ngaji, kan nenang ke mall. Buktinya ya malam ini, coba lihat ya. Orang memilih ke mall kok dari ngaji. Memilih ngopi daripada ngaji. Memilih jalan-jalan daripada ngaji. Berhasil kan setannya. Kok bodoh mau dibisikin setan. Berhasil dia. Nggak usah ngaji lah. Malam ahad kan malam istirahat kata setan. Oh iya ya. Malam ahad kan bukan malam ngaji. Ngaji kan udah siang. Oh iya ya kata Bu Tabi. Akhirnya rusak. Kedua 62 ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Ada yang takut nggak mati? Jujur, takut mati. Takut tapi nggak bisa dihindari kan? Persoalan mati, Bu, bukan malah saya takut, bukan persoalan mati takut atau berani. Persoalannya kita tahu diri, amal kita belum memadai. Itu masalahnya. Tahu diri kita. Ibadah kita belum tepat waktu, saum kita belum pas, sedekah kita belum istiqomah, hijabnya kadang belum benar. Itu yang buat kita takut sebenarnya. Kita mengukur diri, ibadah aku ya Allah tidak sebanding dengan dosaku. Kan ibu nggak langsung kan taat ini, lahir langsung taat. Ada berhijab baru 3 tahun, ada yang 2 minggu yang lalu baru berhijab. Bapak-bapak juga begitu. Beberapa tahun ini sholatnya bisa rutin 5 kali sehari semalam. Ada kadang waktu di kantor nggak sholat kan Pak. Rapat dinas dengan pimpinan, segan keluar permisi. Lebih takut sama pimpinan daripada Allah. Sering Pak. Saya kan sering ngisi di kantor. Kemana Pak pimpinan? Lagi rapat. Kok jam sholat rapat? Ada kunjungan Pak dari istana. Lebih takut dia sama orang istana dari Allah. Sering gitu Pak. Kenapa nggak ngaji Pak? Ada kunjungan dari istana, dari tamu.
Bodoh lu, saya pikir. Pimpinannya kurang beriman. Mimpin rapat jam sholat. Ingatkan suami ibu, bu. Papa berani, pak, bilang. Keluar aja, sholat dulu. Siapa suami yang sini pejabat? Angkat tangan. Siapa, bu, suami pejabat? Pejabat RT. Takut, pak. Udah jam-jam rapat dinas itu sepi pengajian. Kemana, pak? Rapat dinas. Jam sholat dia dipakai rapat. Padahal cuma 40 menit kok di masjid. Terus kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. stop. Suami ibu dikembalikan kepada Allah atau kepada pimpinan? Allah. Meninggal dibawa ke kantor atau dibawa ke kuburan? Kemana dibawa, bu, suami ibu meninggal? Ke kuburan kan? Bukan ke kantor kan? Ke kuburan kan, bu? Bukan dibawa ke kantor. Terus kenapa patuh sama peraturan kantor lebih tinggi daripada peraturan Allah? Betul, Bu Tami, ya? Meninggalkan ke kuburan, bukan ke kantor. Kepala kantor saja pun dibawa ke kuburan. Yang punya kantor dibawa ke kuburan. Apalagi ente numpang di kantor. Logika saya begitu. Kepala kantor aja dibawa ke kuburan kok. Tapi bukan main takutnya sama pimpinan. Udah habis. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bu, kira-kira menurut ibu jujur, banyak mana ibu melaksanakan perintah daripada melaksanakan larangan? Banyak mana ibu melaksanakan perintah daripada melanggar larangan? Di antaranya, Bu Ongko, apa itu? Dosa terbesar wanita apa, Pak? Cangkem. Tahu cangkem? Mulut. Sambil gunting rambut ngomongin orang misalnya. Saya tidak sebut orangnya gitu loh. Contoh-contoh saja. Dosa terbesar apa wanita? Cangkem. Ngomongin orang paling hobi. Kalau kami nggak, Bu, ngomongin hobi. Kalau ibu hobi ngomongin orang. Kalau kami ngomongin hobi. Apa hobi bapak? Oh, saya balap. Oh, gitu kalau kami laki-laki. Di tukang sayur kan sering nguping itu ibu-ibu. Menjelek-jelekin suaminya lagi. Mana suaminya sudah jelek. Tragis suaminya itu, Pak. Dijelekin istrinya sendiri. Hati-hati Pak Subur, ya. Ada istri Pak Subur di sini? Gak ada. Terus? Habis? Habis. 185. Iya. 3185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ibu bernyawa nggak sekarang? Masih bernyawa nggak? Masih, ya. Berarti pasti takut nggak menghadapi kematian? Takut, bukan karena soalnya berapa ada. Karena masih banyak kurang. Pasti takut lah. Mereka aja yang pahala lebih banyak amalnya masih takut, apalagi kita. Jujurlah, ibu kan berkerudung baru ini kan, berkerudung berhisab syar'i kan baru kan, Bu? Enggak, di Indonesia ini baru tahun 90-an loh dikenal itu. Waktu zaman saya kuliah, orang mana ada hijab, kerudung naik turun kayak dolar begitu. Dinaikkan ke atas, turun, dinaikkan lagi. Baru berapa tahun ini hijab syar'i di Indonesia. Sekarang enak, Bu, beli hijab 150.000, masukin sek, ketutup sampai ke pantat.
Apalagi si sesa itu sampai ke bawah dia, sampai ke lutut. Iya, kenapa? Nggak punya ya? Kasihan. Bongko nggak tahu itu si sesa. Deso. Udah? Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah senama yang memperdaya. Coba lihat, Bu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang sementara. Ibu maaf, punya uang banyak, makan-makan. Tambah sekali udah kenyang nggak? Makan itu enak karena dua. Pertama lapar. Kedua makan enak. Tapi kalau kita kenyang seenak-enak makanan, tidak akan pernah kita makan. Makan Pak, enak ini Pak. Maaf, saya udah kenyang. Makan itu buat enak karena kita lapar. Kalau kita kenyang, seenak-enak makanan kita tidak akan tertarik. Karena dunia. Beda dengan di akhirat, Bu. Apa yang kita minta ada, Bu, di surga itu. Minta rujak cingur ada. Bebek goreng ada, batagor. Di surga itu semua ada, apapun kita minta. Namanya aja surga. Iya, Bun? Rugi orang nggak masuk surga. Udah habis. Poin kedua surat 734. Dan setiap umat yang mempunyai ajal, batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Termasuk para nabi. Malaikat. Yang terakhir meninggal siapa? Hah? Malaikat maut lah. Kalau dia duluan meninggal, cabut nyawa ibu sah tuh. Siapa nyambut gue nih katanya. Hidup dia sendiri. Dia terakhir meninggal. Baru setelah meninggal, Bu, namanya hari kiamat. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Digiring ke padang mahsyar. Ya Allah, berapa miliar manusia, Bu. Kita bayangkan sejak Nabi Adam long ago, you know, berapa miliar orang sampai hari kiamat. Kalau kiamat 3 juta tahun yang akan datang, berapa miliar kita berkumpul satu demi satu diadili. Kondisi telanjang bulat loh itu, tidak berterompah kata Rasulullah. Satu demi satu. Urutan keberapa kira-kira? Ke 7 miliar 149 dia. Jadi nunggu berapa ribu tahun, berapa juta tahun baru dipanggil. Siapa namanya, Mbak? Aisyah. Panggilan keberapa? 7 miliar 141 ribu. Baru nama Aisyah dipanggil. Terus menunggu itu gimana? Berdiri. Tahu padang mahsyar itu di mana itu? Di mana? Udah berangkat haji. Berdiri di padang Arafah, ambil garis lurus, di atas itu padang mahsyar nanti. Itulah padang mahsyar. Berdiri di padang Arafah, ambil garis lurus di atas, itu padang mahsyar nanti. Di sanalah kita kumpul insyaallah. Kalau orang beramal soleh enak, Bu, dilindungi, nggak terasa panas. Sama dengan kita lah. Kalau kita orang kaya nggak pusing, Bu, walaupun panas. Rumah kita pakai AC, kamar pakai AC, ya Bu ya, mobil pakai AC. Tapi kalau orang miskin, di rumah panas, di mobil panas, di jalan panas. Seperti itulah kehidupan besok di akhirat itu. Semua panas. Makanya ibu itu aja dijaga mulut itu. Asal udah ngomongin orang, istighfar, astagfirullah. Mulai menjelek-jelekin suami, astagfirullah. Iya. Kalau suami jelek-jelekin masih bisa minta maaf. Ya kalau ibu jelek-jelekin teman bisa minta maaf. 3 hari kemudian temui dia. Mohon maaf, saya jujur. Kemarin saya jelekin kamu.
Kemana minta maaf? Kalau dia masuk neraka, cari ke neraka. Iya Bu, kan belum pernah kan Ustaz ngomong seperti ini, belum kan? Harus ditemukan dia. Surga tidak akan pernah menerima kita kalau begitu. Karena Allah tidak mau mencampur urusan manusia dengan manusia loh Pak. Yang dia punya Allah itu kalau kita tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak umroh, itu iya. Kalau urusan antara manusia Allah tidak mau campur. Urusan kau itu kata Allah. Gak ada minta maaf, minta ampun sama Allah urusan manusia. Allah nggak mau mencampur itu. Makanya hati-hati Bu dengan manusia. Ya, udah. Sekarang poin kedua, proses sakaratul maut. 75 26 sampai 30. 75 26 sampai 30. Ya. 26 sampai 30. Ayo. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Sekarang pertanyaan saya, Ibu pernah nggak melihat orang sakaratul maut? Coba lihat betisnya itu bersatu. Dinginnya bergerak dari kaki naik ke paha, naik ke pinggang, naik. Udah dingin semua, meninggal. Seperti apa cenderung orang mau meninggal itu? Gini, karena malaikat itu mencabutnya dari atas Bu. Dari atas dicabut itu, dari tangan, dari kaki, dari kepala. Allah, karena cenderung kalau orang itu begini kan, Allahu Akbar, selesai. Minimal Allah. Kalaupun tidak sempurna Allahu Akbar, la ilaha illallah, minimal Allah. Kalau terbiasa dengan kalimat itu, nggak ditalkinkan pun terbiasa. Allah, Allah. Kalau kita sakit Allah, Allah. Tapi kalau nggak terbiasa, aduh. Iya Bu, coba terbiasa Ibu berzikir ketika sakit itu. Allah, Allah, Allah. Begitu Ibu meninggal, Allah, selesai. Tapi kalau tidak, aduhlah. Aduhai kata malaikat. Malaikat nggak nunggu Ibu bersyahadat baru dicabut. Waktunya mati ya mati. Nggak bisa ditunda. Udah? Poin ketiga, orang kafir dan munafik menghadapi sakaratul maut. 33:19, catat dulu. 33:19, 6:93, 50:19. 33:19, 6:93, 50:19. Ya. Ya. Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan, bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedangkan mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan demikian itu pula bagi Allah. Coba lihat Bu, menjelang meninggal itu Bu, ketakutan semua orang. Karena jadi neraka itu dijaga 36 malaikat yang berwajah sangat jelek. Melihat wajahnya udah ketakutan orang, gemetar, digiring ke neraka itu. Masuk neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kecuali atas izin Allah bisa keluar ya.
karena ada amalnya. Dibawa, digiring. Kalau orang masuk surga dikawal malaikat apa? Ridwan. Ada namanya Ridwan tapi nggak beramal soleh dia, neraka juga. Ada namanya Ridwan tapi nggak sholat, namanya Muhammad Ridwan. Ya, jadi persoalan bukan pada nama. Ada Victor Sihombing tapi taat agamanya. Baik, terus surat berapa lagi? Apa? 693. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku? Artinya apa ini arti ayat ini? Waktu zaman Rasul itu banyak mengaku nabi, Bu. Mengaku-ngaku orang soleh, mengaku-ngaku orang taat. Padahal tidak ada kami wahyukan sama dia, kata Allah. Mengaku nabi. Sekarang juga banyak ngaku nabi. Pada wajahnya kayak setan. Wajah kayak setan, kelakuan kayak setan, tapi ngaku nabi. Nabi itu ganteng semua, bro. Mana ada hidung pesek kayak ente. Nabi ganteng-ganteng, Bu. Nabi paling ganteng siapa? Yusuf. Yang kedua, Nabi Adam. Ketiga, Nabi Muhammad. Nabi Adam itu ganteng, Bu. Tinggi, besar, ganteng, putih, bersih. Nabi Adam itu, menurut kisah. Nabi nggak ada yang jelek. Yang jelek itu kita ini. Udah hitam, pesek lagi. Iya. Tapi belagu. Mereka sudah ganteng, mancung nggak belagu. Subhanallah. Terus, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. coba lihat, Bu. Ujungnya memang orang mungkin belagu lah, nggak sholat, belagu menghindar. Memang ujung hidup yang diberikan. Kalau di tengah, di pangkal, mungkin dia nggak diberi sanksi, enjoy dia. Tapi ya Pak, kadang yang melantang Islam itu hidupnya kaya raya, bisnisnya maju, tendernya menang, orangnya sukses. Iya, di awal, Bu. Lihat aja akhir hidupnya nanti merangkak. Di awal iya, memang kita lihat orang-orang itu seumur-umur nggak sholat, seumur-umur nggak beriman, tapi ekonominya bagus, bisnisnya berkembang. Ibu jual tempe aja nggak laku, jual 5 laku 2, rugi. Bongko buka itu yang cukur cuma 1 orang. Memang diuji karena mengaku beriman. Bagaimana? Apa kita bertahan? Ya harus, karena di balik susah ada sorga. Pengen mana ente? Kaya raya tapi neraka? Oh, saya minta kaya raya sorga, Pak. Gak saya janjikan itu. Miskin tapi sorga, kaya raya neraka. Pilih mana, Mbak? Miskin masuk sorga. Enggak saya janjikan, saya bilang. Itu ngarang itu. Tawaran hanya 2 kok. Kaya raya neraka, miskin sorga. Bukan saya bilang kaya raya sorga. Tapi ya banyak juga orang kaya raya masuk sorga karena dia taat, Senin Kamis dijalani, sedekah terus, kerudungnya syar'i. Sekarang malah orang kaya itu yang taat-taat. Lihat Pondok Indah sana itu, di Menteng sana. Iya,
Justru saya lihat yang taat tadi itu orang kaya Pak, yang high class. Yang miskin kadang belagu. Udah rumah kecil, reot, ngontrak, masih belagu. Jelek lagi. Iya Bu, yang belagu itu orang-orang begitu gitu. Macam inilah kita yang ngaji ini kan tidak ada kita orang miskin ini. Umumnya kita udah punya rumah, punya mobil, punya fasilitas. Kalau mereka yang nggak punya itu nggak ada di sini. Iya, nggak ada kok orang-orang yang susah di sini ikut ngaji. Minimal hijab ibu sih salah. Ya. Yang keempat, mentalkinkan orang yang hendak meninggal. 59. Hah? Oh ya 59 belum ya. Ya. 50 ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Bisa nggak menghindar? Bisa lari? Gak bisa. Ibu ada jaminan nggak sampai besok subuh hidup ini? Bisa jadi jam 9 malam nanti ibu out. Bisa ibu duluan, saya belakangan, gak ada masalah. Atau saya belakangan, ibu duluan. Iya sama, nggak ada masalah bagi saya. Bagi ibu yang masalah. Betul? Yang keempat, mentalkinkan orang yang hendak meninggal. Bu, kalau suami ibu udah sakaratul maut, jangan ajak ngomong, jangan ajak dialog, langsung talkinkan. La ilaha illallah. Kok udah terlalu berat dia menyebut itu, minimal ibu bilang, Bu, Allah, Allah. Dia terakhir minimal Allah. Talkinkan langsung Bu. Jangan ibu nangis. Malah ibu bersyukur suami meninggal, udah tua kok. Bisa cari yang lebih muda. Tapi harus lewat masa iddah. Berapa? 4 bulan? Berapa kalau meninggal? Hah? 4 bulan 10 hari kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak ada masalah, hari ini meninggal istrinya, nanti sore nikah dia. Kalau perempuan harus nunggu Bu, masa iddahnya ada. Tahu kenapa Bu? Karena memastikan apakah di perutnya ada kandungan. Iya, rahim itu kan ada, ya ada janin. Kalau kami kan ada perut tapi nggak punya rahim. Antum ada yang punya rahim di sini? Antum punya rahim? Punya? Punya dia katanya. Yang kelima, iya, mentalkin orang hendak meninggal, ayatnya nggak ada itu. Kemudian persiapan dalam menghadapi kematian. 1. Segera bertaubat pasti. 1. Segera bertobat. 66 ayat 8. Ibu dengar dulu penjelasan saya Bu. Apa yang dimaksud tubu ilallahi taubatan nasuha? 1. Meninggalkannya, membencinya, menjauhinya. Itulah pengertian nasuha. Banyak orang tidak melakukan dosa lagi tapi tidak menjauhi. Berhenti memang dia minum, berhenti memang dia berzina, tapi enteng-enteng aja melihat orang berzina. Harus membenci, harus menjauhi, meninggalkan, membenci, menjauhi. Itulah pengertian nasuha. Melihat orang jijik dia, bukan cuek. Ibu melihat ibu-ibu ngerumpi, jijik ibu. Ini ibu yang ngerumpi, yang lihat jijik siapa? Ya? 668 sudah? Udah? Belum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus
kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadap dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Memancar cahaya. Lihat orang-orang beriman, wajahnya bersih, enak dilihat. Tapi kalau orang yang nggak jarang sholat, yang menantang Allah, walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, nggak menarik dilihat. Ya, dari wajah kelihatan. Walaupun dia hitam jelek, tapi menarik, menarik untuk tidak dilihat. Kedua, takwa dan beramal soleh. Ada orang mengaku bertakwa, tapi nggak beramal soleh. Jadi ciri-ciri orang bertakwa harus beramal soleh. Amanu wa amilus soleh. Amal itu bagi dua, amal soleh dan amal salah. Amal soleh ada syariatnya, ada dalilnya. Amal salah ngarang. Contoh, Pak, kalau malam sering Ustadz ngawur itu, baca selawatan 1000 kali. Mana dalilnya? Pak, kalau malam Bapak sholat sunnah ini sekian rakaat, dalilnya mana? Banyak ustaz-ustaz ngawur di luar sana. Ibu, supaya Bu nanti masuk surga, banyak baca salawatan malam hari 1500 kali ya Bu. Terus nggak pakai tidur dong, Ustaz bilang. Di malam hari istirahatlah kamu, kata Allah, tidur. Ngarang dia, Pak. Ya Bun, tidak semua ucapan Ustaz itu benar. Ibu jangan menelan mentah-mentah apapun kata Ustaz. Baca ini ya Bu, baca itu. Ustaz dalilnya mana? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai. Sahih enggak? Nomor dalilnya berapa? 149. Kitabnya kitab keberapa? Jangan asal disuruh bacain. Iya Ustaz. Baca itu, iya Ustaz. Dalilnya mana Ustaz? Ente jangan ngawur. Suruh aja pulang. Ada gitu Ustaz, ada. Ngarang-ngarang cerita dia Bu, supaya dikatakan hebat. Siapa yang mengatakan? Ustaz saya. Udah segera bertobat, 668 udah. Kedua, takwa dan amal soleh 5918. 5918. Terus udah 5918. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Apa yang diperhatikan? Apa yang diperbuat. Berarti sudah berlangsung. Kira-kira amal soleh, amal ibu selama ini udah mau ikut dalil nggak? Halo? Menurut ibu lah, amal ibu selama ini 40 tahun sudah pakai dalil nggak itu? Ikut ustadz atau ikut rasul? Kalau rasul mutlak benar. Dia dikawal 2 malaikat Bu, Jibril dan Mikail. Dia dibimbing Allah. Kalau saya kan enggak. Saya manusia biasa, bukan malaikat. Bisa saya salah. Ya. Kalau ibu terus dengar saya salah, nggak usah diikuti. Udah? Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Pastilah. Poin ketiga, beribadah dengan konsisten. Banyak orang ngaji Bu, 4 bulan hilang. Ngaji rajin kemarin, 4 bulan hilang, nggak tahu kemana. 5 bulan kemudian muncul lagi. Hilang-hilang timbul ya.
11 112 4131. 11 112 4131. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Melampaui batas itu Bu, beribadah ngarang, ketaatan berlebihan. Ada orang kan berlebihan ketaatannya, sampai-sampai nggak pernah keluar rumah, nggak bergaul sama tetangga, kerjaannya sholat zikir. Padahal bergaul dengan tetangga juga disunnahkan, memuliakan tetangga juga disunnahkan, bukan hanya sholat zikir. Terus 4131. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Lihat Bu, mendapatkan apa yang kita inginkan dan diberikan apa yang kita minta. Apa saja? Kira-kira menurut antum apa yang unik diminta di surga? Menurut antum lah waktu hidup sekarang ini. Apa kira-kira antum mau minta di surga nanti? Hah? Ya apa contohnya? Hah? Khomar dikasih, nggak memabukkan di sana. Iya di sana khomar nggak mabukkan lagi. Karena apa yang diminta dikasih. Karena khomar surga beda dengan khomar neraka. Memabukkan, pusing, muntah. Di sana tidak memabukkan, tidak pusing, tidak muntah. Betul. Lu minta khomar, dikasih. Oh haram Pak, ini kan surga. Yang lebih dasarnya Bu di surga itu, kita makan sekenyangnya tapi nggak ada toilet. Karena sana nggak ada najis Bu. Di surga nggak ada najis, nggak ada kotoran. Terus kemana makanan kita kalau kita makan? Lewat keringat. Ya, Ibu pilih mana? Surga atau neraka? Udah sungguh-sungguh nggak ngejarnya? Sekarang pertanyaan, udah sungguh-sungguh nggak ngejarnya? Baik, 4131. Oh, keempat, memperbaiki hubungan dengan sesama. Apa itu Bu? Saling memaafkan. Yang tersulit itu wanita, nggak ada maaf. Suami saya dulu pecat dulu gara-gara dia kok, gitu. Cenderung wanita. Ya Bu Dedi ya, nggak ada maaf. Enak aja dia, kata Bu Dedi. Saya dulu berhenti kerja gara-gara dia kok 30 tahun lalu dari Exxon Mobil, gitu. Allah maafkan ribuan dosa kita loh Bu. Tapi namanya manusia gitu. Enak aja Bu itu. Udah jelek belagu katanya. Ya. Jadi saling memaafkan. 42-40. Dah? Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh. Maka dalam Islam itu nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Boleh. Balaslah kejahatan yang setimpal, kata Allah. Tapi memaafkan lebih baik bagi kamu. Antum pilih mana? Memaafkan atau membalas? Lihat kasusnya. Balas dulu baru dimaafkan. Gimana tuh? Ibu-ibu apalagi enak aja dia, digepukin dulu baru dimaafkan gitu. Habis digepukin baru dimaafkan sama dia, kata dia bukan kata saya. Ini aliran sesat ini ya. Digepukin dulu katanya baru dimaafkan.
Udah, terus? Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Masya Allah, Bu. Bisa memaafkan dan berbuat baik lagi. Mungkin sekedar maaf, oke lah kita maafkan. Tapi kalau berbuat baik, kayaknya tunggu dulu lah ya, Bu. Terutama ibu-ibu. Sudah dimaafkan, masih disuruh kita berbuat baik sama dia. Bisa nggak kira-kira, Bu? Oh, berat lah. Model ibu ini berat. Wajah kan kelihatan. Berat, Bu, berat. Kalau maafkan mungkin iya. Tapi kalau sudah kita maafkan, disuruh berbuat baik. Ada karedok disuruh dibagi. Bisa kira-kira? Keenam, menghindari perilaku dosa. Kelima, bersedekah dan berzakat. 261. Gemar bersedekah dan berzakat, itu ciri-ciri orang beriman. 261. Surat 2 260 C. Ya udah. 261. Gak ada. Ada. 286 ayat loh surat 2 itu. Ini 261. Surah Al-Baqarah itu 286 ayat itu. Surat 2 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Maka Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Ibu lihat, Bu, melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Tidak semua dikehendaki, tidak. Ibu berbuat baik satu tetap pahalanya satu. Tapi bagi orang berkehendak bisa 7 kali. Kan itu kan kalimat itu. Waspadai, Bu, di Al-Quran. Siapa yang Allah kehendaki saja. Tidak semua kan? Siapa yang dikehendaki aja. Apakah semua orang dikehendaki? Enggak. Contohnya apa? Tidak semua taubat diterima Allah. Kalau semua taubat diterima, untuk apa neraka diciptakan? Dosa-dosa besar itu bukan segampang itu bertaubat, Bu. Ya? Makanya hati-hati, Bu, lakukan dosa besar. Apa dosa besar yang sepele, Bu? Melawan suami. Soal lebih besar dari suami. Syirik. Ini mah uang 100.000. Mana cukup, Pak? Matanya melotot sama suami. Mana suaminya sudah jelek lagi dibentak. Syukuri aja, Bu, walaupun dikasih 100.000. Masya Allah, barakallah ya Pak. Mudah-mudahan berkah ya. Dikasih 3 juta, alhamdulillah. Setahun. Iya. Ibu udah senang banget dengan 3 juta itu. Begitu setahun langsung mengeluh dia. Wanita yang kurang bersyukur ya. Kasih 3 juta dia mengeluh, 100.000 mengeluh. Serba susah. Nggak dikasih lebih parah lagi. Yang keenam, menghindari perilaku dosa. 431. Menghindari perilaku dosa sekecil apapun. 431. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Lihat, Bu, itu kesalahan dihapuskan kalau kita menghindari dosa besar itu. Walaupun ibu tidak minta ampun, Bu, dosa kecil ibu itu otomatis diampuni. Tapi hindari melakukan dosa besar. Hindari. So maksimal mungkin jangan melakukan dosa besar. Syukur-syukur dosa kecil juga tidak. Tapi kalau dosa kecil pun terlangsung dilakukan, masih bertobat enak. Istighfar insya Allah sudah hapus. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau besar nggak bisa itu, Bu.
Dosa-dosa kecil ialah dengan istighfar cukup. Astagfirullah. Ngambil uang suami dosa besar atau kecil? Ngambil dompet diam-diam suami lagi tidur. Itu dosa besar atau dosa kecil? Ada dosa sedang. Iya. Dilihatnya suaminya ngorok, operasi dompet. Operasi 2 jari dia. Kayak Batak. Keberapa sekarang? Koin keberapa? 7 tawakal kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung. Suratnya udah kan? Astagfirullah, udah di ngomongin berapa tadi? Padahal saya bilang tadi. Cuma antum terlambat. 2558. Iya. Dan bertakwa kepada Allah yang hidup yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukupkanlah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Suruh apa, Bu? Bertawakal dan bertasbih. Artinya untuk berzikir. Makanya orang berzikir pakai tasbih gitu loh. Pakai itu dia itu, bertawakal dan bertasbih. Padahal harusnya nggak usah pakai itu, jari-jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan dari ujung ke pangkal, dari pangkal ke ujung. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Ayo harus bertanya. Iya, Bu Tami dari Demokrat. Warna biru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ceramah atau nanya ini? Mau tanya Pak, ini kalau kita pernah melakukan dosa besar sama suami, tapi sempat kita langsung minta maaf, itu masih tetap dimaafkan atau? Tergantung dia. Kalau nggak dimaafkan nggak bisa. Oh, Iya, Bu. Kalau dia bilang enggak, enak aja lu minta maaf segampang itu. Tapi kalau dia iya mah nggak apa-apa lah, namanya kita suami istri saling memaafkan, dia udah nggak ada masalah. makasih. Iya. Apalagi maaf Bu Tami ya, apalagi tidak sempat minta maaf suami meninggal, repot Bu. Harus dicari besok padang mahsyar. Ya terus kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz, tadi dijelaskan sakitnya sakaratul maut. Iya, Itu apakah orang mukmin akan merasakannya juga Ustaz? semua. Makanya kata Rasulullah seperti dicambuk tuh berapa? 70 cambukan. Seperti di kulit hidup-hidup itu. Walaupun dia orang mukmin, iya dapat jatah. Tahu kenapa begitu? Untuk mengurangi, menghapuskan dosa-dosanya. Itu tujuan Allah. Jadi waktu sakaratul maut itu dibikin sakit. Iya, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Makanya sering orang-orang meninggal itu kan begini kan. Digepukin malaikat, Bu, cuma nggak bisa kita lihat. Digepukin bener sama malaikat. Ada sampai teriak kan, aduh, aduh, aduh. Ada pernah saya lihat itu sakaratul maut itu teriak. Saking sakitnya itu menghadapi sakaratul maut itu. Ya, ada lagi. Kalau saya dulu ngaji di rumah udah nyiapin pertanyaan. Jadi setiap pengajian pasti saya nanya. Duduk saya paling depan, Bu, kalau saya ngaji dulu. Ustadz saya dari Madinah dulu. Ya, kalau sudah mungkin udah pada jam 9 aja belum. Oh, tengah 10 ya. Saya lihat jam 9 kurang 5 itu. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi